Di depan teras rumah, fana merah jambu ku berdua. Momen-momen tak palsu, air Tuhan turun, aromamu tersalurkan, aliran syaraf buntu makin tua, media membuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu kala itu. Oh, tersalurkan aliran syaraf buntu makin tua, media membuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu, menarilah, menarilah, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku, menarilah denganku, menarilah, menarilah. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu,
terlalu cepat berlalu, soreku nyaman denganmu. Oh menarilah, menarilah, oh menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku. Menarilah denganku, menarilah. Oke, selamat apa nih? Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat kah? Yang Pak. Sehat, Pak. Ya, Sehat, Pak. sehat ya. Mantap. Oke. Udah ya, sesi lagu-lagunya udah selesai. Sekarang mari kita sesi kelasnya. Gak apa-apa, agak jomplang sedikit gak apa-apa lah. Oke. Nah, hari ini teman-teman saya kan sudah info ya kalau misalnya saya kasih ada 4 video di Bella. Sudah ngelihat semuanya kah? Ada yang belum mungkin? Sudah kah atau belum? Atau gimana? Sudah ya mungkin ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, saya sebenarnya mau tanya gimana menurut teman-teman gitu kan. Tapi kayaknya nanti aja. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah berdiskusi. Nanti saya akan bagi jadi 4 breakout rooms. Masing-masing room siapa aja orangnya nggak ngerti juga. Saya juga nggak ngerti, jadi random ya. Jadi benar-benar random gitu. Breakout roomnya pokoknya random aja. Ada 4 breakout room, assign automatically, create. Nah, jadi saya nggak ngerti teman-teman akan masuk di mana, saya juga nggak ngerti. Terus ada 4 breakout room. Nah, masing-masing breakout room nanti akan saya minta untuk mendiskusikan satu video. Jadi di situ ada 4 video ya. Masing-masing nanti akan saya minta untuk mendiskusikan satu video. Room 1 yang mendiskusikan video 1, room 2 video 2 dan seterusnya gitu. Nah, apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah bagi yang sudah lihat mungkin akan lebih cepat ya. Tapi kalau misalnya belum, enggak apa-apa. Teman-teman bisa nanti saat berdiskusi itu teman-teman punya waktu, saya kasih waktu 15 menit. Asumsinya atau estimasinya 5 menitnya bisa digunakan untuk mereview kembali, melihat kembali videonya gitu ya. Kalau nggak salah kan videonya sekitar 4-5 menitan ya masing-masing video itu ya, 4-6 menit lah. Nah, jadi 15 menit waktu diskusinya total 5 menit untuk silahkan kalau misalnya mau ngeliat lagi. 10 menitnya mendiskusikan tentang ini. Yang silahkan diskusikan atau mungkin bisa nanti bisa dicatat ya. Tentang hal-hal apa saja gitu ya, hal-hal apa saja yang tampak selama video tersebut. Nah, kurang lebih video itu kan hampir semuanya berbicara tentang seseorang yang mengalami satu gangguan tertentu gitu ya. Ada psikolognya yang ngomong, ada yang orangnya aja yang bercerita gitu. Nah, poinnya ada silahkan tangkap atau silahkan tuliskan gitu ya, atau silahkan simpulkan nanti bersama dengan roomnya. Silakan simpulkan perilaku-perilaku apa saja yang muncul gitu ya, perilaku-perilaku apa saja yang muncul sehingga orang tersebut kok bisa terdiagnosa satu gangguan tertentu. Oke, kalau nggak salah di situ ada video 1 itu tentang depresi, video 2 itu juga tentang depresi yang mungkin penyebabnya sedikit agak berbeda. Video 3 itu kalau nggak salah generalized anxiety disorder, video keempat itu autism kalau nggak salah, autism spectrum disorder. Nah, jadi silahkan teman-teman diskusikan masing-masing gangguan itu gitu ya. Kenapa kok orang masing-masing orang ini bisa terdiagnosa itu gitu. Dia di sana menceritakan kan ya. Saya itu mengalami ini, mengalami itu dan lain sebagainya. Nah, catatlah apa hal-hal yang dia alami gitu ya sehingga dia bisa terdiagnosa gangguan tersebut.
Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang didiskusikan di dalam room? Belum. Belum ya? Oke. Jadi sekali lagi nanti teman-teman akan dibagi jadi breakout rooms, jadi 4 room, masing-masing mendiskusikan satu video saja. Dari video tersebut silahkan tuliskan atau simpulkan apa yang terjadi pada si subjek itu atau apa yang terjadi pada si narasumber tersebut. Gitu ya? Oke, perilaku-perilaku apa yang muncul ya? Bukan diagnosanya, karena diagnosanya kan sudah ada di judulnya ya. Jadi kenapa kok dia bisa terdiagnosa itu? Oke ya, kalau gitu saya akan open room-nya. Nah nanti diskusinya bagaimana? Diskusinya ditunggu aja. Nanti saya akan masuk ke room, terus saya akan jelasin kalian diskusi video mana, gitu ya. Saya kasih waktunya 20 menit deh, lumayan biar ada waktu-waktu dikit. Oke, 20 menit. Bentar, ada yang masuk. Oke deh, silahkan. Kalau ada join, klik join ya. Hello guys. Kita video kedua kan? Ini nonton dulu toh? Boleh. Oke, ayo. My name is Julia and I'm 19 years old. In 2017, was diagnosed with major depressive disorder. I almost lost this battle. I didn't think it was gonna get better, but it did. I've had anxiety since I was a little kid. I always had this feeling that something terrible was gonna happen, and that presented itself in tightness in my chest. I'd get really Halo room 2. Wih, mantap. Halo teman-teman room 2. Apa kabar? Halo Pak. Halo. Oke. Ya, Pak. Baik ya, mantap. Oke, room 2 minta tolong didiskusikan video 2 ya. Oke, Dito minta tolong jadi pemimpin ya. Oke, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdiskusi. Mantap. Thank you. Video 2 ya. Yoi. shaky. I would have a lot of stomach pain. Those were the physical. I'd get really shaky. I would have a lot of stomach pain. Those were the physical ways that it came out. For the longest time, I didn't know that was my anxiety. I just knew that was something that happened to me. Around middle school, I started to get depressed, and it progressively got worse as I got into high school. Everything just seemed kind of gray. And a lot of worthlessness too. I don't have anything to offer. From the outside, I think I hid it pretty well. I was a straight A student. I hung out with my friends. I babysat all the time. I was involved in my church youth group. I didn't let people see that there was something going on. That was what stayed closed behind my bedroom door. Things started to feel more heavy. I started to self-harm as a way to cope. I started having suicidal ideation. I told my mom, I don't think I can keep myself safe. And I know my parents were shocked when they knew how bad it actually was. It was on a Sunday night. My mom called Children's, their hotline. I was evaluated by a social worker. And I think it was honestly the first time I was completely
open about what was happening. And I told my social worker that I didn't necessarily want to die, and I knew that I needed a break from what was happening, from all the things I was feeling, and death seemed like the only option. And I just remember crying to her and being like, I don't know what else to do. Like, I'm stuck. Here I was, completely broken. I could barely see the point in staying alive. I felt so ashamed of myself. And these people, they just treated me like a person. I felt validated and I had some hope. And I knew that okay, when I ask for help, help is given and it works. And I knew that this break I was looking for could be found in a hospital room instead of dying. Today, I am in remission from my depression for the first time in Halo teman-teman, Ya, maaf tadi aku terlambat, jadi baru masuk dimasukin Pak Happy ke roomnya ini. Udah diskusi tak kalian? belum Mas. Oh, oke. Udah, aku udah nonton videonya tadi. Oke. who knows how long. I'm getting to know parts of me that aren't just anxious and depressed Julia. I'm clean from self-harm. I'm majoring in social work, and I really want to work in behavioral health with children, specifically in a crisis or inpatient setting. I've started to become really passionate about advocating once I made it to the other side, because I almost didn't make it. You're not at fault for where you are right now. It's okay to be afraid, but I don't want you to give up. Because the thing about depression is it lies. You gotta fight to be here, because it does get better. And all of these lies will eventually go away. You just have to hold on, because it doesn't get to win. It doesn't get to take you. Because you're stronger than that, and you're worth more than that, and it's possible. Kayak disuruh sama bapaknya tuh kayak hal-hal apa saja yang tampak ke video itu gitu. Kayak tampak ke orangnya gitu. Kalau nggak salah sih. Kalau yang lain gimana? Kayak itu loh, disuruh Ya, sama kok. perilaku apa yang buat orang itu tuh didiagnosis depresi itu apa gitu. Kan dia cerita tuh. Mulai masuk sekolah menengah toh dia bentar-bentar. Ini muncul sendiri depresi tanpa ada apa-apa gitu, tiba-tiba sesak, terus terus dia melukai dirinya sendiri, terus dia mengatasinya mencoba dengan ini mengasuh anak di gereja gitu. Dia pokoknya kayak nutupi toh dari semua orang dari luar gitu, tapi ternyata dia di dalam kamar, tapi ternyata dia merasa kayak gitu. Iya. Pokoknya kayak sekolah menengah gitu loh. Dia middle school. Ya terus kaget orang tuanya tuh. Terus harus terbuka. Harus mau cerita ke orang juga. Gampang lah, tinggal saling melengkapi aja.
ways that it came out. For the longest time, I didn't know that was my anxiety. I just knew that was something that happened to me. Around middle school, I started to get depressed, and it progressively got worse as I got into high school. Everything just seemed kind of gray. And a lot of worthlessness too. I don't have anything to offer. From the outside, I think I hid it pretty well. I always had this feeling that something terrible. Dia pergi ke rumah sakit nggak sih itu? Iya, kayaknya dia kayak apa ya? Dia ke obat konsultasi gitu. Heeh. Oke. Weakness in my chest. Oh, bukan rumah sakit guys, itu dia kayak nelpon bantuan itu loh, hotline pekerja sosial. Iya, pekerja sosial ya. Oke. Kerja sosial buat bantuan anak gitu yang ngalamin kayak depresi. Thank you. Iya. Sama ada gejala di awal tadi itu disebut itu gejala sakit perut. Shaky itu apa ya? Shaky. Ada shaky. Gitu. Oke. Catat. A lot of stomach pain. Those were the physical ways that it came out. For the longest time, I didn't know that was my anxiety. I just knew that was something that happened to me. Around middle school, I started to get depressed, and it progressively got worse as I got into high school. Everything just seemed kind of gray. And a lot of worthlessness too. I don't have anything to offer. From the outside, I think I hid it pretty well. I was a straight-A student. I hung out with my friends. I babysat all the time. I was involved in my church youth group. I didn't let people see that there was something going on. That was what stayed closed behind my bedroom door. Things started to feel more heavy. I started to self-harm as a way to cope. I started having suicidal ideation. I told my mom, I don't think I can keep myself safe. And I know my parents were shocked when they knew how bad it actually was. It was on a Sunday night. My mom called Children's, their hotline. I was evaluated by a social worker. And Iya Pak, ini kita tadi diskusi tapi sambil putus-putus Pak. Iya. Oh, maksudnya sudah selesai atau? Udah, iya Pak. Oke. Selesai, Pak. Oke. Kayak hening-hening, jadi saya pas masuk itu saya bingung. Ini Iya, tadi pas Pak Epi masuk hening, terus Pak Epi keluar tiba-tiba ada yang siapa nambahin lagi gitu loh gitu. Pak. Iya. Allah. Jadi pas apes gitu ya saya masuk. Iya Pak. Allah. Baiklah. Saya pikir ini kok kayak lagi ngambek-ngambekan gitu. Duh, oke. Baiklah kalau gitu. Sip, thank you. Iya Pak. completely open about what was happening. And I told my social worker that I didn't necessarily want to die, and I knew that I needed a break from what was happening, from all the things I was feeling, and death seemed like the only option. And I just remember crying to her and being like, I don't know what else to do. Like, I'm stuck. Pokoknya depresi itu tidak kayak tiba-tiba saja datang, kadang ada yang kadang dari masa lalu, tergantung sih. Iya, terus kayak dia kayak males ngapa-ngapain gitu loh, kayak kehilangan gairah buat ngelakuin hal-hal aktivitas lah pokok.
Here I was completely broken. I could and I just remember crying to her and being like, I don't know what else to do. Like, I'm stuck. Here I was completely broken. I could barely see the point in staying alive. I felt so ashamed of myself. And these people, they just treated me like a person. I felt validated and I had some hope. And I knew that okay, when I ask for help, help is given and it works. And I knew that this when I ask for Aku baca di sini sih kayak depresi itu kesedihan yang amat sangat, perasaan bersalah dan tidak mengerti, menarik diri dari orang lain, kehilangan nafsu makan, tidak sempat tidur. Nah, itu kayak ciri-ciri gitu sih. Iya sih, dulu aku pernah juga lihat dek mana gitu, kayak dek 1% apa dek mana gitu tuh kayak yang buat self diagnose gitu tuh kayak pokoknya sampai orang itu dibilang depresi kalau benar-benar sampai kayak dia nggak bisa mau bangun dari tempat tidur pun tuh kayak nggak bisa gitu tuh sih. Bener. Pertanyaannya apa sih tadi BTW guys? I'm sorry. Hanya tanya apa yang nampak di video aja sih, kayak ciri-cirinya dari orang yang gejala gitu. Itu aja sih. Jadi kita juga harus ceritanya itu nih kayak si Julian ini. Langsung aja nggak sih dia punya ciri-ciri depresinya, ngapain, apa dia alami apa? Oh iya, boleh. Oke. Sih, kalau mau bahas dari awal juga nggak apa-apa. Oh. Oke. Dying. Today, I am in remission from my depression for the first time in who knows how long. I'm getting to know parts of me that aren't just anxious. And who knows how long. I'm getting to know parts of me that aren't just anxious and depressed Julia. I'm clean from self-harm. I'm majoring in social work, and I really want to work in behavioral health with children. Specifically in a crisis or inpatient setting. I've started to become really passionate about advocating once I made it to the other side, because I almost didn't make it. You're not at fault for where you are right now. It's okay to be afraid, but I don't want you to give up, because the thing about depression is it lies. You gotta fight to be here, because it does get better. And all of these lies will eventually go away. You just have to hold on, because it doesn't get to win. It doesn't get to take you. Because you're stronger than that, and you're worth more than that, and it's possible.
1 menit lagi, guys. Ini nanti itu yang ngomong toh. Ya, hampir boleh. Nanti Itu kita aja. tambah-tambah. Ya, Nanti kita bantu. siap-siap. Oke, selamat datang kembali. Belum semua ya kayaknya ya. Masih ada yang belum kayaknya. Oke. Kayaknya udah balik ya semua deh. Ya proses. Oke, sudah didiskusikan kan ya? Oke, kita mulai dulu aja langsung dari video yang pertama. Nah, dari video yang pertama, apa yang bisa di sharingkan? Oke. Jadi ini pertama kalinya ya mungkin ya saya secara online melakukan hal semacam ini. Mari kita coba bersama ya. Ini judulnya adalah mantap. Maaf Pak, suaranya Pak Happy nggak dengar Pak. Gini dengar gak? Dengar Pak. Oh, Dengar, dengar Pak. ya. Pak. Oke, mantap. Pantas dari tadi. Untung saya belum lanjut ngomong kan. Bisa 2 jam ngomong nggak ngapa-ngapain itu tadi. Waduh. Oke. Tapi kelihatan kan ya? Ini kelihatan kan ya? Mantap ya. Ini baru saya lakukan pertama kali. Ini uji coba ya. Ya kalau berhasil ya mungkin selanjutnya bisa dilakukan lah. Jadi judulnya ini adalah yuk kita kerjakan bersama-sama karena bersama-sama pasti lebih menyenangkan dibandingkan sendirian. Mantap dong. Oke, lanjut. Aduh, nggak gitu dong konsepnya. Nah, oke kita mulai dari video yang pertama. Mantap. Video pertama apa nih? Oke, apa? Video pertama kalau misalnya disimpulkan kan sudah ada judulnya ya di sana ya. Jadi sudah paling nggak sudah kelihatan lah ini diagnosanya apa gitu. Diagnosanya apa nih untuk video pertama? Monggo siapapun dari room 1. Hajarkan. Saya bacakan diagnosanya ya, Pak. Boleh. Apa diagnosanya dulu? Diagnosanya apa? Oke, menurut kelompok kami itu diagnosanya yang pertama itu dia terbuli latar belakangnya. Dan sekarang dia Terbuli, oke.
Sekarang Terus? dia juga mengingat semua perkataan buruk tentang dia beserta perlakuan teman-temannya. Perkataan buruk teman-temannya beserta apa? Beserta perlakuan teman-teman kepadanya. Oke, ini ada Chris menambahkan ada severe clinical ya. Ya, namanya severe clinical depression, Pak. Oke. Oke, terus? Kemudian tidak bisa bangun dari tempat tidur karena terlalu sedih. Oke, terus? Lalu dia juga susah merasa senang, sering merasa sedih, dan merasa sendiri. Susah merasa senang. Terus apa? Merasa sedih dan sendiri. Sedih dan sendiri. Oke, ada lagi? Pergantian mood seperti merasa bahagia, tetapi merasa kosong sekaligus. Walaupun punya hubungan sosial yang baik. Oke, ada lagi? Kemudian Kalau saya kayak gini, diagnosa yang kedengeran nggak ya? dengar Pak, Oh, denger ya. Oke, sip. Terus? diagnosa yang terakhir dia merasa terintimidasi. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Ada ya. Oke. Nah, sebentar. Ini ada beberapa hal dulu ya. Oke, kalau severe clinical depression kan ada kata-katanya langsung ya. Dia menyampaikan itu tuh, seingat saya. Nah, yang terbuli itu dari kata-kata yang mana ya? Bagian terbuli itu. Itu Pak, ada bagian di video di mana dia itu terbuli oleh dua teman sekamarnya sehingga dia sampai drop out dari kampus Pak. Oh, ada itu ya. Oke, mungkin saya kelewat. Oke. Jadi ada itu ya. Itu sebagai penyebab. Itu kapan? Dulu ya? Ceritanya dia itu kapan? Maksudnya Iya dia Pak, dulu Pak. Dulu gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Karena dulu saya taruhnya di bawah ya. Oke. Terus kalau mengingat perkataan buruk teman-temannya itu yang dulu juga itu ya, yang terbuli itu ya? Iya Pak, itu termasuk perlakuan pembuliannya. Oke. Yang kondisi sekarang ini ya, berarti ya tidak bisa bangun ini ya. Ini merupakan kondisi sekarang ya. Iya Pak. Oke, tidak bisa bangun, susah merasa senang, merasa sedih dan sendiri. Pergantian mood seperti merasa bahagia, tetapi merasa kosong sekaligus gitu ya. Oke, merasa terintimidasi, terbuli. Oke. Nah, kalau dari sini on herself for years. Oke. Nah, kalau dari sini kita bisa bahas bahwa kurang lebih kan sebenarnya ini mengalami gangguannya namanya adalah depresi ya. Mungkin yang ini kan teman-teman sudah cukup familiar lah istilahnya ya. Sudah cukup familiar. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video satunya mungkin teman-teman akan melihat bahwa apa sih gitu yang terjadi pada dia gitu. Yang terjadi pada dia itu nama diagnosanya. Jadi diagnosanya adalah ini ya. Terus yang ini itu adalah istilahnya adalah bukti-bukti perilaku gitu ya, bukti-bukti perilaku yang membuat dapat disimpulkan bahwa dia mengalami severe clinical depression gitu. Apakah hanya ini ya? Tentu tidak ya gitu ya, tentu tidak ya. Yang dia sebutkan itu hanya beberapa dan hanya sebagian kecil ya, yang jadi hanya yang gede-gede yang kelihatan tuh gitu. Nah tapi mungkin pasti ada hal-hal lain yang dia belum sebutin gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, kita bisa pahami bahwa yang pasti terjadi terutama adalah dia yang ini nih. Susah merasa senang ya. Jadi perasaannya itu kalau di situ kan dia sempat cerita kayak aku nggak ngerti kenapa, tapi kayak hidupku perasaan baik-baik aja gitu ya. Perasaan hidupku baik-baik aja, tapi kayak tiba-tiba something happen to me gitu. Kayak sesuatu yang
nggak ngerti kenapa, tapi perasaanku kayak nggak nyaman, aku susah untuk senang, akhirnya nggak bisa, akhirnya sering merasa sedih sendiri gitu kan ya dia ceritanya ya. Terus salah satu efek lainnya adalah nggak bisa bangun dari tempat tidur, kayak saking sedihnya aku kayak lemes, capek mau ngapa-ngapain gitu ya. Moodnya juga ini tadi ya, moodnya yang turun itu kayak merasa kosong sendiri itu, walaupun kondisi sosial baik gitu. Aku punya teman-teman yang oke sekarang, pekerjaanku oke gitu kan ya. Ya nggak sih, bener nggak sih? Ya, dia cerita kayak gitu ya kurang lebih ya. Halo, benerkah kelompok room 1? Ya Pak. Bener ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kurang lebih semacam itu. Oke, jadi kita dapat gambaran ya, orang ini mengalami apa sih yang dia rasakan gitu ya. Mari kita berfokus pada apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia alami gitu. Jadi kita nggak berfokus pada nama gangguannya apa, bukan. Tapi kita akan lebih berfokus pada sebenarnya, bagaimana sih apa yang dia rasakan. Jadi kita membayangkan seberapa sedihnya dia gitu. Kalau teman-teman lihat di video yang pertama tadi itu kan kesannya kayak dia berusaha untuk tersenyum ya, kayaknya ya, dia berusaha sekali untuk tersenyum, tapi kayaknya cukup susah gitu ya. Sampai pada beberapa titik dia terhenti, ngambil nafas yang cukup panjang, terus dia berusaha untuk ngomong lagi, yang dia ngerti loh, yang menjadi begitu frustasi, dia kan ngomong juga ya, sangat frustasi loh merasakan ini, aku nggak ngerti aku itu kenapa kok tiba-tiba moodku kayak gini, tapi ini rasanya sangat tidak nyaman sekali gitu. Nah, nanti akan saya ceritakan juga kira-kira gitu ya, saya sebelumnya ada mungkin ya pengalaman kasus macam itu, tapi nanti aja gitu, nanti saya ceritakan. Tapi kita dapat tuh gambarannya, orang ini di video pertama ini kira-kira apa yang dia rasakan. Yang menjadi fokus itu ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya. Oke, namanya diagnosanya adalah severe clinical depression. Oke, mantap, kelompok 1. Video 1. Ya, itulah pokoknya. Kok ini tuh. Yo. Depression, oke. Aduh. Oke, sekarang video 2. Oke, apa? Silakan, apapun yang didapatkan. Ya, udah disebutin semua sih, jadi kalau buat gejala-gejalanya, cuman dia kelanjutannya dari si orang yang di video tadi itu, begitu dia kayak mulai beranjak dewasa, dia mulai kan dia menutupin semua kayak keburukannya dia, kayak depresinya dia itu dengan cara yang tadi bersosialisasi di luar dengan bagus itu. Nah, tapi memang kalau dia masuk kamar, dia di dalam kamar sendirian itu, dia kayak mulai nunjukin kayak depresinya itu ke dirinya sendiri tapi nggak ke orang lain. Jadi kayak dia mulai kayak ada self harm, dia mulai kemunculan buat dia ingin bunuh diri gitu. Nah, terus akhirnya setelah dia udah agak dewasa gitu, dari dia high school itu, dia akhirnya beranikan diri untuk cerita ke orang tua. Nah, kemudian orang tuanya itu juga syok kalau ternyata anaknya itu bisa seperti itu. Nah, kemudian akhirnya sama orang tuanya itu dibantu dengan dipanggil ke
diteleponin ke hotline buat layanan bantuan sosial gitu sih. Kalau keseluruhan dari videonya. Oke. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Hah? Mau tambah kalau dia itu waktu kecil tuh dia tuh merasa depresi tuh dia tidak tahu apa yang dia merasa depresi, tiba-tiba saja datang begitu saja. Oke. Itu ya, kurang lebih ya. Oke, ada lagi? Udah ya kayaknya ya. Iya Pak, cukup Pak. Nah, nanti aja kita bahasnya. Oke, video 3. Iya Pak. Yuk, silakan. Namanya itu generalized anxiety disorder. Jadi dia itu berawal dari khawatir dengan masa depan. Jadi dia khawatir dengan apa yang belum kejadian di depan. Terus dia juga takut bicara sama orang. Dan dia itu terus kayak terpenjara sama pikirannya sendiri gitu loh Pak. Jadi kayak dia terlalu sibuk dengan kekhawatirannya dia gitu. Terus sehingga dia susah ngomong sama orang. Terus dia juga terus berimajinasi dengan kesehatan mentalnya dan akhirnya bisa muncul anxiety tersebut. Misalkan dia takut berimajinasi kalau adiknya terbunuh atau dia sibuk dengan takut mental adiknya terganggu kayak gitu. Ini ya kurang lebih ya. Iya. Takut berbicara pada orang lain itu kan bentuk perilakunya ini ya maksudnya ya. Iya. Punya kekhawatiran dengan apa yang belum pernah terjadi gitu kan. Iya. Tentang masa depan, terus dia tuh menjadi sibuk dengan pikirannya sendiri gitu ya. Sehingga nggak bisa beraktivitas dengan bentuk-bentuknya misalnya takut akan kematian adiknya, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Udah ya kayaknya ya? Iya Pak, hanya itu. Oke. Ada lagi? Sudah? Kayaknya sudah, itu aja. Oke. Ini salah ini, generalize. Oke, video 4. Silakan, siapa yang mau menyampaikan video 4? Baik Pak, untuk video 4 ini nama yaitu Autism Symptom and Behavior. Autism? Symptom and Behavior. Oke. Kayaknya namanya bukan itu deh. Yang namanya Autism Spectrum Disorder. Ya itu Pak. Itu kayaknya judulnya ya? Iya. Judulnya gitu. Iya, dia judulnya itu. Tapi nama anunya Autism Spectrum Disorder. Oke, terus nggak apa-apa. Terus itu perilaku yang muncul itu seperti mudah terdistract ketika dia bermain. Kemudian yang kedua itu dia suka melakukan hand flapping atau tepuk tangan ketika menggoyang-goyangkan tangan ketika merasa senang. Oke, bentar. Ketika apa? Ketika merasa senang, Pak. Oke, terus? Kemudian pendengarannya itu sensitif, jadi merasa mudah terganggu. Kemudian tutup telinga.
Oke, terus? Suka bermain hal yang sama. Oke, terus? Tertarik pada benda yang tajam. Oke. Suka bermain hal yang sama itu apa? Ada penjelasan lebih lanjut kah? Kalau di video itu dia suka lari terus tiba-tiba mundur lagi, lari mundur lagi gitu, Pak. Oh, mengulang perilaku gitu ya maksudnya ya? Iya, Oke. Oke, terus ada lagi? Terus terlambat dalam berbicara. Apanya nih? Perkembangannya mungkin ya? Perkembangan Iya. bahasanya ya? Berbicara, bahasanya terlambat. Oke, ada lagi? Yang terakhir ini tidak bisa menatap lawan bicara. Jadi kalau ditanya, dia tidak menatap orang lain gitu. Oke, sip. Ada lagi? Sudah ya, ini. kayaknya ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Nah ini kan sudah semuanya ya. Jadi teman-teman juga sudah melihat video 1 sampai video 4 semuanya. Tadi masing-masing kita sudah bahas ini. Nah sekarang mari kita lihat. Apa sih kesamaan? Nah mantap. Ini agak sulit nih. Apa sih kesamaan dari 4 hal tersebut? Apa sih kesamaan dari 4 video tersebut? Jadi semuanya kan punya semuanya kalau misalnya kita lihat ada gejala-gejala yang sama, ada yang berbeda sama sekali mungkin ya kelihatannya. Jadi kayak misalnya video 1 sama video 2 ya jelas-jelas ada kurang lebih ada kesamaannya kelihatan banget karena gangguan diagnosanya sama gitu. Sedangkan kalau video 3 ada sedikit kesamaan juga gitu. Tapi kalau video 4 agak sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya clue-nya adalah semuanya ini, keempat-empatnya itu punya kesamaan tertentu. Nah sekarang mari kita fokus pada kesamaannya apa. Gitu ya. Jadi tujuan kita sekarang adalah melihat kesamaan dari 4 video tersebut. Gitu. Silakan dicari gitu ya, apa kesamaan dari 4 video tersebut. Nah ini saya agak bingung nih, ini gimana saya mau menunjukkannya. Ini kalian foto aja lah, jepret gitu kan. Terus kalian bisa jajar di HP sendiri ya. Video 1 sudah jepret. Udah. Video 2 ya. Oke, silakan dijepret. Dijepret jadi ini. Foto, oke sudah. Video 3 dijepret. Video 4 dijepret. Oke, sudah ya. Nah, silakan cari apa kesamaan dari keempat video tersebut. Silakan siapapun. Sama-sama berjuang melawan struggle yang dialami. Oke. Sama-sama berjuang. Oke, saya tulis ya. Oke. Terus berikutnya Vilea, mungkin adanya masa lalu atau latar belakang yang men-trigger. Oke, terus Isabella, gejala-gejala yang mengganggu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, adanya gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu ya kurang lebih ya. Terus Angelina Immaculata, tentang kondisi mental dari yang dialami. Maksudnya gimana nih? Angelina, sorry. Tentang kondisi mental yang dialami maksudnya gimana tuh?
Punya masalah mental, oke. Mungkin sama kayak ini ya, sama-sama berjuang melawan struggle atau gitu ya mungkin ya. Struggle dalam kurung sama memiliki masalah mental. Oke, Aksal sama-sama butuh dukungan moral dan dukungan profesional. Oke, terus berikutnya traumatik, maksudnya gimana nih? Maria Nika, traumatik maksudnya? We can't manage work like this. That's why I use Monday. Kalau mau unmute enggak apa-apa lo ya. My team Kayak apa? Kalau mau unmute enggak apa-apa, monggo-monggo aja kawan-kawan, enggak usah sungkan. Biar lebih enak juga. Saya juga bosan dengerin suara saya sendiri kayaknya. Masalah mental yang timbul dari faktor lingkungan, diri sendiri dan eksternal. Lagi rame di rumah, nggak apa-apa, biar hidup kita lebih ramai. Mantap, bagus dong, mantap kan. Oke, ya oke. Saya agak mulai bingung nih. Isabella dulu ya tadi. Ada beberapa yang menganggap gejala mereka normal sebelum didiagnosa sebagai gangguan. Maksudnya gimana nih Isabella? Ada beberapa yang menganggap gejala mereka normal sebelum didiagnosa sebagai gangguan. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gejala mereka nggak menganggap itu sebagai apapun sampai didiagnosis ternyata baru nyadar kalau itu ternyata gangguan psikologis, Pak. Oh, maksudnya mereka ngerti ada sesuatu gitu kan ya, tetapi nggak ngerti itu apa gitu kan maksudnya ya? Iya, Pak. Sampai pada akhirnya didiagnosa, oh alah berarti itu mengalami gangguan tertentu gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oh, oke. Ya. Itu bisa sih, cuma sekarang kita fokus ke itunya ya, gejala-gejalanya, kita fokus ke situasi yang dialami oleh si itu dulu, gitu ya. Tapi itu oke. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan itu. Terus seperti stigma negatif. Oke, maksudnya stigma negatif gimana tuh? Aksal. Random thought, Pak, maaf. Gimana? Tambah bingung lagi kayak saya. Random thought, maksudnya gimana? Oh, maksudnya jawabanmu yang stigma negatif itu random aja terus kamu tulis gitu kah yang dimaksud? Oleh karena itu kamu menuliskan maaf di belakang. Oh ya, oke. Ini kok saya kayak menebak-nebak gitu ya. Gila, udah ngalang-ngalangin Mbak Yu aku. Prediksi ini. Oke. Ya oke, ada lagi atau kita bahas dulu yang ini ya. At least kita sudah dapat beberapa nih di sini. Oke, kita bahas dulu sini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara umum, kesamaan dari keempatnya adalah masing-masingnya sama-sama berjuang melawan struggle yang dialami. Ini coba kita simpulkan ya. Ini kan jawaban-jawaban teman-teman. Saya coba lihat di chat juga. Ini kesimpulan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, teman-teman menuliskan bahwa sama-sama berjuang melawan struggle yang dialami gitu ya. Sebelum berjuang kan ada struggle-nya dulu ya, sehingga kita bisa ngomong bahwa mereka sama-sama berjuang sih, tapi ada kesamaan lain sebelum berjuangnya, yaitu mereka sama-sama punya struggle tertentu gitu kan. Dalam hal ini disebut sebagai ya ini masalah mental gitu ya. Struggle-nya apa sih gitu kan? Struggle-nya adalah ada satu hal gitu kan, satu hal yang membuat diri mereka itu struggle atau merasa tidak nyaman gitu. Ada satu hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kita bisa lihat di video pertama, dia nggak nyaman atas perasaan sedih yang entah kenapa, tapi begitu sedihnya gitu ya, nggak nyaman sekali. Video kedua juga demikian kan, karena sama-sama depresi juga. Video ketiga, generalized anxiety itu membuat dia merasa aku nggak nyaman, aku kayaknya begitu takut, ada perasaan tidak nyaman gitu ya, yang
hal apa, entah itu hal apa, tapi membuat dia merasa nggak nyaman gitu. Ada perasaan tidak nyaman yang terjadi atas satu hal tertentu, entah apapun itu, gitu kan ya. Jadi ada kesamaan perasaan tidak nyaman yang dialami. Di video keempat juga sama gitu, ada perasaan yang tidak nyaman gitu. At least yang dirasakan oleh si orang tuanya gitu. Tapi memang dalam video keempat tuh memang saya berikan video yang cukup positif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kan kayak, mungkin bagi teman-teman lihat yang video 4 itu kayak, hah, anak semacam ini mengalami gangguan? Kayaknya enggak deh gitu kayaknya. Karena kayak di mana aja gangguannya gitu kan. Teman-teman mungkin ngerasa kayak gitu, kayak di mana ya struggle-nya, kayak enggak ya biasa gitu kan ya, kayak semacam anak pada umumnya gitu. Nah, itu tampak ya, saya kasih itu tampak seperti itu karena orang tuanya cukup positif melihat situasi tersebut. Sehingga ketika orang tuanya menceritakan, kesannya adalah ya ini anak pada umumnya kok, cuma memang dia punya kondisi khusus gitu. Yang kondisi khususnya ini, kondisi khususnya itu yang tadi teman-teman sudah ceritakan gitu ya. Di bagian ini, kondisi khususnya adalah dia nggak bisa menatap ini, nggak bisa itu. Tapi kesan yang disampaikan oleh orang tuanya adalah kesan yang enggak kok, anakku tetap seperti biasa. Dia memang hanya butuh perhatian khusus aja gitu. Jadi kesannya kayak nggak terjadi sesuatu. Namun kalau misalnya kita lihat lebih dalam, bisa jadi anaknya juga mengalami kendala kan. Kayak misalnya ini, dia tidak bisa menatap lawan, dia kesulitan gitu ya sebenarnya ya, atau kesulitan kontrol untuk melihat lawan bicaranya misalnya. Ada ketertarikan dengan benda tajam, ini kan ada sebenarnya cukup berbahaya ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum, struggle-nya apa gitu ya, ada perasaan yang tidak nyaman gitu kan. Di kesemuanya, di 4 videonya ada bahwa ada perasaan yang tidak nyaman. Oke, berikutnya apa gitu ya. Berikutnya kita bisa lihat bahwa yang adanya masa lalu dan latar belakang nanti itu kaitannya dengan penyebab ya. Kaitannya dengan penyebab. Sekarang kita kesampingkan dulu penyebab, kita fokus dulu pada situasi sekarang gitu. Kita fokus pada situasi sekarang, apa yang dialami gitu. Yang pertama tadi sudah kita singgung bahwa dia memiliki perasaan yang tidak nyaman gitu kan. Nah, berikutnya ada gejala-gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada 2 poin penting. Yang pertama ada gejala-gejala, ya kan? Poin penting yang kedua adalah hal ini itu mengganggu aktivitas sehari-hari atau membuat orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitasnya secara optimal gitu kan. Langsung ada 2 poin di sini. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah kesamaannya dalam hal ini adalah adanya hal-hal yang adanya gejala atau gini deh, adanya ya, kita bisa lihat ada 2 hal ya, ada gejala yang terjadi gitu kan, dan adanya gangguan dalam beraktivitas. Ya kan, kita bisa lihat kurang lebih gini ya, ada gejalanya dan ada gangguan terhadap aktivitasnya sehingga aktivitas tidak bisa berlangsung secara optimal. Kalau yang ini kan sudah cukup jelas ya, ada sesuatu mengganggu ya, dia akhirnya tidak bisa bersosialisasi kah, dia akhirnya jadi sulit untuk tidur kah, dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Nah, sekarang yang kita perlu perjelas lagi adalah ini, adanya gejala. Kenapa kok, nah ini yang ingin saya tanyakan ke teman-teman, kenapa kok teman-teman bisa ngomong bahwa ada gejala? Kenapa kok teman-teman menyebut itu gejala gitu? Kenapa? Apa kriteria atau apa hal-hal yang teman-teman merasa wah ini gejala nih gitu. Kalau ada gejala berarti kan ada sesuatu yang nggak pas ya, kurang lebih kan gitu ya, ada sesuatu yang tidak pas. Kalau ada sesuatu yang tidak pas berarti kita bisa bicara bahwa pasti ada sesuatu. Kalau tidak pas itu kan berarti yang pasnya bagaimana gitu kan ya, yang tepatnya bagaimana. Kalau ada sesuatu yang tidak tepat kita harus tahu dulu, berarti ada sesuatu yang tepat itu seperti apa gitu kan ya. Yang mana sebenarnya kalau misalnya kita bicara yang tepat itu adalah sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang sudah biasa terjadi.
suatu hal yang sesuai dengan normanya, sesuai dengan aturannya gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau definisikan kenapa kok kita bisa tahu bahwa itu adalah gejala, atau kita bisa melihat ada sesuatu yang aneh nih gitu. Maka kalau misalnya kita definisikan ini, maka kita bisa jabarkan menjadi kurang lebih semacam ini. Adanya ya kan? Kita bisa menganggap bahwa ada kan kalau misalnya sebenarnya gini, istilah awamnya, wah ada gejala tertentu tuh. Itu ibaratnya kita kayak semacam kita ngomong bahwa ada sesuatu yang ada sesuatu yang enggak pas ya. Kan kita sebenarnya kalau bahasa awamnya kita kan gitu kan ya. Kayak ada sesuatu yang enggak pas ya gitu. Tapi apa ya yang enggak pas itu? Sehingga kita ngomong itu gejala gitu. Tapi kita berikutnya cari gitu kan, apa yang sesuatu yang enggak pas itu. Nah, sesuatu yang nggak pas itu kalau misalnya teman-teman lihat di atas itu bentuknya bervariasi, bisa sifatnya perilaku, kayak misalnya dia akhirnya tidak bisa, misalnya kayak mengurung diri di kamar, ya kan, misalnya bentuknya perilaku ya, misalnya atau menangis gitu kan ya, jadi gampang menangis, nah, itu kan sifatnya perilaku ya gitu, atau sifatnya pemikiran, tadi kayak misalnya contoh yang video-video sebelumnya itu misalnya bentuknya pemikiran misalnya, aduh jangan-jangan nanti adikku mati gitu kan ya. Kenapa kok tiba-tiba berpikir gitu kan? Kalau misalnya kita lihat ya harusnya nggak ada pikiran gitu kan. Kenapa kok random banget pikirannya tiba-tiba gitu dan sangat menakutkan sekali pikiran itu muncul gitu kan ya. Ada pikiran yang tidak sesuai dengan normalnya gitu atau normanya gitu. Dan atau perasaan gitu. Dan atau perasaannya tidak sesuai dengan normalnya gitu. Merasa sedih itu kan wajar ya. Tetapi kalau sedih sampai benar-benar merasa hampa, sampai benar-benar merasa kayaknya aku gak perlu hidup lagi, nah itu kan sudah tidak sewajarnya gitu kan ya. Paham ya? Jadi ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, kita bisa ngomong ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan normalnya, tidak sesuai dengan wajarnya bagaimana. Sesuatu itu apa? Bisa bentuknya perilaku, bisa bentuknya pikiran, bisa bentuknya perasaan. Gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita lihat sebenarnya di sini kurang lebih ada 3 poin ya, 3 poin yang kita sudah temukan, at least 3 poin. Saya buat kayak gini agar lebih 3 poin gitu ya, kesamaan yang terjadi pada keempat video tersebut gitu ya. Adanya perilaku atau pemikiran atau perasaan yang terjadi tidak sesuai dengan normalnya. Atau ini biasa disebut sebagai, atau bisa disimpulkan ya sebagai yang namanya devian. Berikutnya, selain itu, dari mereka semua, adanya perilaku, pemikiran, perasaan yang tidak sesuai dengan normalnya itu membuat mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Entah orangnya sendiri atau lingkungannya merasa tidak nyaman. Ini yang seringkali disebut sebagai istilahnya distress. Ini yang disebut sebagai istilahnya distress. Selain itu, adanya pola pemikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak sesuai itu juga menghambat gitu ya, atau mengganggu aktivitasnya sehari-hari, sehingga dia sulit untuk bekerja secara optimal gitu. Pada yang cukup ekstrim, bahkan bisa sampai kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sangat sederhana sehari-hari, misalnya mengkancing baju, makan, bersih diri, itu hal yang sangat sederhana dan kita secara otomatis melakukan ya. Tapi saking severe-nya, saking parahnya sometimes bisa sampai mengganggu ke arah yang begitu sederhananya gitu ya. Aktivitas yang begitu sederhana. Nah, ini yang sering disebut sebagai yang istilahnya disfungsional. Gitu. Jadi kita bisa tangkap dari keempat video itu, kita bisa tangkap kesamaan gitu ya. Oh, ada perilaku atau pemikiran atau perasaan yang devian gitu kan.
tidak sesuai dengan normalnya. Dalam hal ini kalau kita ngomong ini nggak bukan selalu norma atau aturan masyarakat ya, nggak selalu ya. Ya itu salah satunya iya, tetapi sewajarnya bagaimana? Misalnya normalnya sedih sih boleh, tapi nggak sedih-sedih yang sampai begitulah gitu. Nah itu sudah tidak sewajarnya gitu ya. Jadi nggak selalu normal itu aturannya kalau misalnya makan pakai tangan kanan, nggak selalu. Ketika dia tidak pakai tangan kanan berarti dia ya nggak gitu ya. Jadi nggak selalu aturan normal gitu maksudnya. Itu salah satunya, tetapi hal-hal lain juga gitu. Intinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hal sewajarnya gitu. Nah maka kalau misalnya kaitannya dengan devian ini, maka sebenarnya nanti pasti ada kaitannya dengan budaya. Ya kan? Contoh, misalnya saya kurang tahu juga, ini contoh ya. No hard feeling siapapun yang sangat tertarik dengan Korea. Contoh misalnya di Korea, misalnya nih operasi plastik itu merupakan hal yang sangat biasa, ya kan? Hal yang sangat biasa. Beberapa kali dia melakukan operasi plastik itu hal yang sangat biasa. Menjadi tidak biasa ketika itu dilakukan oleh orang Indonesia dan setiap minggu dia operasi plastik misalnya gitu. Iya dong, menjadi tidak biasa dong. Dari orang Indonesia sendiri, budaya operasi plastik sendiri itu masih jarang. Apalagi dia lakukan setiap minggu operasi plastik gitu kan. Hari ini hidungnya, terus dia ngerasa nggak oke lagi apanya, lagi dibotox apanya, dan seterusnya gitu ya. Dan menjadi tidak biasa dong. Tetapi bisa jadi di Korea, untuk hal yang kayak gitu, masih cukup wajar. Gitu ya, ya enggak ya, kalau setiap minggu juga ya aneh juga gitu ya. Tapi maksud saya misalnya gini deh, di sana setiap bulan misalnya atau setiap tahun gitu ya ada sesuatu yang dia permak gitu. Wah kok dipermak? Ada sesuatu yang dioperasi gitu ya. Nggak enak dong bahasanya. Ada sesuatu yang dioperasi. Mungkin masih wajar gitu di sana. Nah tapi di kita bisa jadi gak apa-apa tuh orang ini gitu kan, karena pasti ada unsur-unsur budaya di sana. Contoh lainnya misalnya kesurupan kayak yang kemarin. Gitu ya, yang kemarin dijelaskan oleh Pak Danto. Pak Danto kan menjelaskan, tidak semua kesurupan itu bisa dianggap sebagai gangguan. Kapan dianggap gangguan? Ketika hal itu tidak sesuai, salah satunya ya kan ada sintonic ego dan lain sebagainya ya. Salah satunya adalah ketika itu tidak sesuai dengan budaya gitu. Misalnya kesurupannya terjadi ketika kemarin tuh contohnya Pak Danto itu kan kuda lumping ya, gitu ya. Nah ketika ada kuda lumping terus kesurupan, ya bukan gangguan itu gitu, karena ya memang itu sesuai dengan budayanya gitu. Kecuali tiba-tiba entah nggak ada acara apa-apa, nggak ada acara terus dia kuda lumpingan dia kesurupan kuda lumpingan di tengah jalan, ya itu beda cerita gitu kan. Konteksnya ada tuh, konteks budayanya main di sana. Sehingga ketika kita bicara devian itu kita kan pasti ada unsur budaya di dalamnya. Jadi sebenarnya ini kesimpulan dari apa sih? Kesimpulan kapan gitu ya, satu perilaku gitu ya, atau suatu hal lah gitu. Satu hal yang terjadi dalam diri kita itu dapat dikategorikan sebagai gangguan atau secara singkat kita bisa bilang kriteria gangguan psikologis. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa sih kesamaan dari 4 video tersebut gitu. Kesamaan dari 4 video tersebut adalah ada hal-hal gitu ya yang membuat ada hal-hal kesamaan dari mereka, salah satunya ya. Kesamaan dari keempat video tersebut yang membuat bisa kita tahu bahwa mereka kayaknya mengalami satu gangguan tertentu deh gitu, gangguan psikologis tertentu deh gitu. Nah apa itu nanti kita bicara belakangan gitu. Maka tadi saya bilang kita nggak fokus pada nama diagnosanya apa, tapi kita fokus pada apa yang dia rasakan gitu ya gitu. Ada kesamaan nih dari mereka semua gitu. Ya meskipun gejala-gejalanya beda-beda mungkin ya. Gejala-gejalanya beda-beda, tapi ada kesamaan dari mereka. Oh, kesamaannya apa? Yang pertama sama-sama adanya perilaku, pemikiran atau perasaan yang tidak sesuai dengan normalnya atau disebut devian. Ada juga hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman gitu.
yang disebut atau diistilahkan sebagai distress. Selain itu ada juga yang ada perasaan atau gangguan terhadap aktivitasnya yang membuat aktivitasnya tidak optimal, disebut sebagai disfungsional. Nah, saya tambahkan satu lagi, ini tidak di semuanya ada, tetapi sometimes untuk perilaku-perilaku yang cukup parah, kadang-kadang bisa menimbulkan satu hal yang gitu ya. Jadi sometimes kalau misalnya tadi kita lihat yang di video pertama, itu kan ini ada semua ya. Terutama di video pertama ini kelihatan banget semuanya. Sedihnya saking sedih. Video kedua maksud saya. Video kedua itu kelihatan banget ya. Sedihnya dia gitu ya. Sedihnya kan sudah melebihi sedih pada umumnya ya. Terus bagaimana perasaan tidak nyaman yang dia alami atas perasaan sedih tersebut gitu kan ya. Terus hal itu mengganggu aktivitasnya gitu ya. Meskipun dia berusaha untuk tetap tampak fine dari luar gitu ya, tapi kan kita bisa tahu bahwa itu benar-benar mengganggu sih. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana rasanya diputus pacar, sedih ya kan, terus tapi di depan teman harus tempat, iya gini banget, gitu kan ya. Teman-teman bisa membayangkan seberapa mengganggunya hal tersebut gitu kan ya, kayak waduh ya ampun, bisa nggak, aku nggak usah harus kayak gini gitu kan, rasanya pasti gitu banget. Dan sangat mengganggu aktivitas, bisa jadi dia nggak konsentrasi gitu kan ya. Sometimes tampak biasa aja tetapi bisa membuat aktivitasnya tidak optimal. Dan juga dia sempat menjelaskan bahwa dia sampai melakukan self harm gitu kan, self harm, dan bahkan ada istilahnya itu suicidal ideation ya. Jadi ada ide, ada pemikiran untuk melakukan bunuh diri gitu, ya kan? Maka kita bisa lihat bahwa ada kapan gitu ya, kita bisa lihat dari kesamaan dari 4 video tersebut, kita bisa lihat bahwa kapan sih satu perilaku atau satu hal itu dikatakan sebagai gangguan psikologis. Dikatakan gangguan psikologis ketika hal tersebut itu memiliki 4 kriteria ini, gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh Pak, tapi kalau misalnya kayak di video yang pertama misalnya, kan belum sampai danger dong, gitu kan? Belum muncul tuh dangernya gitu. Video ketiga belum ada gitu, nggak kelihatan dangernya gitu. Nah benar gitu. Apa yang tadi saya sampaikan, apakah harus 4? Beberapa literatur menyampaikan enggak gitu. Jadi belum ada, terkait ini belum ada kesepakatan ya, apakah harus 4-4-nya terpenuhi agar suatu hal bisa dikatakan sebagai gangguan psikologis, ataukah hanya satu saja gitu. Nah, kesepakatan yang ada sejauh yang saya pahami adalah kalau satu saja tidak bisa. Misalnya orangnya hanya mengalami distress saja, sedangkan 3 kriteria yang lainnya tidak muncul sama sekali. Nah, itu sulit tuh gitu. Misalnya dia merasa nggak nyaman terus gitu. Ya, bingung kan? Ketidaknyamanannya itu terjadi karena situasional aja, karena situasi itu aja, atau karena memang ada gangguan tertentu yang dia alami. Nggak ngerti kan? Jadi nggak bisa kita katakan kalau satu aja gitu. Biasanya 2 atau lebih gitu. Apakah harus 4? Nggak juga gitu. Tapi memang itu belum ada kesepakatan yang pasti. Gitu. Sampai sini Kak, apakah ada pertanyaan? Ini agak ribet nih. Ini saya nggak ngerti ide dari mana saya keluar cara kayak gini nih ya. Ini trial, jadi kalau misalnya teman-teman merasa bingung dengan ini nggak apa-apa, kita bisa diskusikan. Oke, saya ulangi ya, mungkin masih ada yang bingung. Jadi apa yang kita lakukan tadi sebenarnya tujuan akhirnya adalah kita ingin mencari gitu ya. Teman-teman saya yakin tahu bahwa
gangguan psikologis itu ada banyak macamnya gitu kan ya. Ada depresi, ada anxiety, ada schizophrenia, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Saya rasa di PU sudah sempat dibahas ya, sedikit aja gitu kan sudah ya. Ada schizophrenia, ada autism, ada ADHD dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, tapi dasar yang saya ingin jelaskan ke teman-teman adalah bagaimana peneliti-peneliti itu bisa ngerti bahwa semua itu adalah gangguan. Pasti semua itu punya kesamaan dong, sehingga dikatakan yang namanya gangguan psikologis gitu. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah definisi kapan satu hal dapat dikatakan sebagai gangguan psikologis terlebih dahulu. Gitu. Nanti caranya adalah setelah kita ngerti definisi gangguan psikologis itu apa, kita baru bisa memilah-milah. Oh, ini gangguan psikologis nih. Nah, tapi gangguan-gangguannya atau gejala-gejalanya gini. Oh, yang ini masuk kriteria depresi. Oh, dia gangguan psikologis nih, tapi gejalanya gini. Oh, dia masuk ke schizophrenia. Oh, dia gangguan psikologis sudah pasti karena ada perilaku-perilaku yang nggak sesuai, yang devian, mengalami distres, disfungsional gitu misalnya, dan bahkan danger gitu. Tapi kriterianya, tapi gejala-gejalanya gini. Oh, maka dia masuk ke misalnya ADHD gitu. Cara berpikirnya gitu ya gitu. Jadi saya mengajak untuk yuk kita berpikir bagaimana cara berpikirnya ilmuwan-ilmuwan itu bisa menemukan teori-teori ini gitu. Gitu ya. Jadi dari semua gejala-gejala yang ada ini, dari semua permasalahan yang ada ini, kita coba simpulkan sampai kita menemukan ini. Kapan satu hal dapat dapat dikatakan sebagai gangguan psikologis? Harus tahu itu dulu gitu. Karena akarnya selalu dari situ. Kalau kita sudah tahu itu, nanti kita baru, oke, ini sudah pasti dia mengalami gangguan nih. Oke, pertanyaan berikutnya adalah gangguan apa yang dia alami? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Tapi kita harus tahu dulu ini. Kriteria kapan satu hal dikatakan sebagai gangguan psikologis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Nah, tadi kan saya berjanji menjelaskan ini ya. Nah, ada kesamaannya sama juga ya. Kesamaannya ada tadi masa lalu yang menyebabkan trigger membutuhkan ini. Nah, ini kesamaan ya. Karena dia mengalami gangguan psikologis, maka gangguan ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada sesuatu. Nggak ada ya orang tiba-tiba jatuh sendiri gitu kan. Bahkan dia jatuh sendiri itu tetap ada kemungkinannya gitu. Paling tidak dia tersandung kaki sendiri lah gitu misalnya. Ya kan misalnya ya. Wah, kenapa orang ini nggak ada apa? Polisi tidur, nggak ada apa gitu kan. Tiba-tiba jatuh gitu. Ya pasti ada sesuatu kan yang membuat dia jatuh gitu kan. Paling nggak dia pas jalan kesandung kaki sendiri lah misalnya kayak gitu. Kan pasti ada penyebabnya gitu. Nah, gangguan psikologis juga demikian. Pasti terjadi karena ada penyebabnya. Maka ini juga tepat gitu ya. Tetapi bukan termasuk kriteria ya, maksudnya pasti ada penyebab satunya gitu. Nah, yang karena mereka mengalami gangguan psikologis juga, pasti mereka membutuhkan dukungan gitu. Entah itu dukungan moral ataupun profesional gitu. Dalam hal ini mungkin ini artinya bisa dalam arti dukungan sosial gitu ya. Support, bentuknya misalnya entah itu uang kalau misalnya dia nggak ada biaya untuk berobat misalnya kan. Atau misalnya dukungan informasi gitu kan, harus kemana dia, harus ngapain misalnya dan lain sebagainya. Itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya? Oke. Nah, berikutnya kita bahas. Nah, kita ngerti kan tadi sampai sini kita ngerti bahwa oke, berarti langkah pertama ketika kita nanti berhadapan dengan sorry, kayaknya ya. Jadi tadi saya belum, mudah-mudahan teman-teman sudah baca RPS-nya ya. Jadi tahu kalau hari ini kita membahas tentang psikologi abnormal. Terus dari tadi saya nyerocos gitu kayak sebenarnya hari ini bahas apa sih? Ini ya saya ulang ya. Jadi biar ngerti alurnya nih. Jadi hari ini kita itu membahas tentang psikologi abnormal gitu ya. Psikologi abnormal itu apa? Kita membahas tentang gangguan psikologis gitu. Kita membahas tentang gimana sih atau kapan sih seseorang itu dikatakan mengalami gangguan psikologis. Nah, itu pembahasan pertama kita.
Saya tuliskan di sini ya. Jadi pembahasan kita adalah kapan seseorang dikatakan atau kita bisa bilang ini pembahasan pertama kita. Kapan seseorang dikatakan mengalami gangguan psikologis? Yang mana tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah dapatkan 4 kriteria. Oke. Pembahasan kedua kita adalah terkait dengan, jadi kita bahas hari ini adalah tentang psikologi normal dan pembahasan kita hari ini nih, psikologi abnormal dan sistem klasifikasinya. Karena psikologi abnormal kita akan membahas tentang jadi pertemuan 4, 5, 6 lah kurang lebih ya, kita akan membahas tentang kurang lebih tentang psikologi abnormal. Yang kali ini, yang pertemuan ini kita akan membahas tentang kapan seseorang dikatakan mengalami gangguan psikologis, gitu ya. Maka kita bicara tentang kriteria gangguan psikologis, gitu ya. Terus berikutnya kita akan membahas tentang sistem klasifikasinya. Kalau misalnya kita sudah tahu, oh orang ini mengalami gangguan psikologis. Nah, terus kan tadi saya sampaikan bahwa tapi gangguan psikologisnya yang mana, gitu kan? Itu sama kayak misalnya gini. Oh kita ngerti nih orang ini, kita yang pertama kali ketika kita ngerti kalau misalnya kita mau melihat atau mengetahui orang ini mengalami penyakit apa, maka kan kita yang pertama kali kita harus tahu adalah bisa membedakan mana yang orang yang sakit dan mana yang tidak secara fisik ya. Mana orang yang sakit, mana yang tidak. Orang yang sakit mengalami gejala-gejala fisik ini gitu kan. Orang yang tidak sakit maka dia kayak gini-gini. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Langkah pertama kita itu gitu. Bagaimana cara membedakannya? Maka kita harus mengetahui kriteria kapan seseorang mengalami gangguan psikologis. Setelah kita bisa membedakan, oh orang ini tidak mengalami gangguan psikologis, orang ini mengalami gangguan psikologis. Tugas berikutnya adalah oke, orang ini mengalami gangguan psikologis. Pertanyaannya adalah gangguan psikologis yang mana? Gitu kan? Nah, itulah kenapa dibuat sistem klasifikasi. Gitu. Sistem klasifikasi atau sistem pengelompokan gangguan-gangguan tersebut. Maka tadi teman-teman di sini mendapatkan bahwa ada yang namanya depression gitu kan. Oh, yang ini masuk depression gitu. Yang ini masuk ke yang namanya anxiety disorder. Yang ini masuk ke kelompok autism spectrum disorder gitu. Nah, jadi gangguan-gangguannya dikelompokkan. Itu sama kayak misalnya teman-teman ini kan sudah ngerti sakit gitu ya. Nah, tapi sakitnya yang apa? Sakit penyakit THT kah? Atau penyakit mata kah? Atau penyakit dalam kah? Dan lain sebagainya. Jadi diklasifikasikan kayak gitu. Atau penyakit gigi kah? Jadi diklasifikasikan. Nah, sistem klasifikasinya itu ada beberapa. Nah, ini sempat disampaikan oleh Pak Danto juga di yang kemarin. Ada yang tahu sistem klasifikasinya apa saja? Ada 3. Yang kita punya lah kurang lebih ya. Ada 3. Di psikologi ada 3. Ada yang bisa bantu apa aja? PPDGJ. Ya, PPDGJ. Oke, ada lagi? DSM 5. DSM, oke. Sama satu lagi apa ya? ICD ya. ICD, benar. Oke. Jadi sistem klasifikasinya itu ada 3 ya. Ada PPDGJ, DSM, dan ICD. Bedanya apa? Pak Danto sempat menjelaskan kemarin ya. Kita bahas dari ICD dulu deh. ICD itu dibuat oleh WHO. ICD dibuat oleh WHO. Yang berisi, ICD ini berisi gangguan fisik dan psikologis, semuanya ada di sana. Jadi satu paket gitu. Jadi isinya ya otomatis tebel banget ya, gitu, karena ada gangguan fisik dan psikologis jadi satu semuanya tuh di satu buku ICD yang dibuat oleh WHO. Nah, DSM itu dibuat oleh Kalau DSM itu dibuat oleh EPA, isinya gangguan psikologis saja.
Nah, tapi mereka mendetail gitu ya terkait dengan gangguannya itu mendetail gitu. Kalau yang ICD itu ada yang menyampaikan bahwa tidak yang benar-benar detail sekali gitu, karena digabung dengan gangguan-gangguan fisik juga gitu. Tapi yang mana yang paling bagus? Bagi saya sih nggak ada ya, semuanya saling melengkapi ya, nggak bagus dan jelek gitu. Terus PPDGJ itu dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Isinya gangguan psikologi saja. Jadi memang PPDGJ ini kayak DSM tapi punyanya Indonesia gitu ya kurang lebih. Itu dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Nah, ini sistem klasifikasinya semacam ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lihat di sistem klasifikasi itu akan terbagi gitu ya, terbagi gitu. Jadi beberapa. Ini saya langsung tunjukkan contoh ya. Nah, mantap. Saya langsung tunjukkan DSM-nya. Jadi, ini DSM 5. Nih, DSM 5. Ini ya, ini DSM 5. Jadi tadi kan saya menyampaikan bahwa sistem klasifikasinya ada beberapa gitu. Ada DSM, ada ICD, ada PPDGJ. Untuk yang DSM yang paling terakhir sejauh yang saya tahu DSM 5. Untuk ICD kalau nggak salah ada ICD yang paling terakhir versi 11. PPDGJ itu PPDGJ 3 setahu saya gitu. Nah, DSM 5 ini baik di DSM 5, baik di ICD ataupun baik di PPDGJ, mereka akan mengelompokkan gitu gangguan-gangguannya. Nah, akan dikelompokkan semacam ini. Jadi kelompoknya banyak ya. Ada beberapa lah, nggak banyak. Dikelompokkan jadi ada kesamaan gitu ya, gangguan ini kayak misalnya gangguan misalnya ini nih, penyakit fisik ya. Penyakit fisik misalnya lubang pada akar gigi. Adanya gigi belakang yang mendorong gigi depan misalnya gitu dan lain sebagainya. Itu kan beda penyakit kan sebenarnya kan. Nah, tapi itu kan satu kelompok yang namanya penyakit gigi gitu kan, kurang lebih gitu ya. Atau misalnya penyakit ini penyakit misalnya ada batu ginjal misalnya, terus ada asam lambung, ada GERD ya, istilah GERD dan lain sebagainya. Itu semua satu kelompok yang namanya penyakit dalam. Kan gitu kan, itu dikelompok-kelompokkan. Jadi ada penyakit-penyakitnya sendiri-sendiri, tetapi itu dikelompokkan jadi satu agar lebih mudah kita mengingatnya, memahaminya gitu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi nanti di dalam kelompok-kelompok ini ada masing-masing gangguannya. Jadi ini dikelompokkan ya, ada yang namanya neurodevelopmental disorder, ada schizophrenia spectrum and other psychotic disorder, ada bipolar and related disorder, ada depressive disorder, anxiety disorder, obsessive compulsive and related disorder, dan lain sebagainya. Ini kelompok-kelompoknya. Nah, saya tunjukkan lagi. Tadi saya sampaikan bahwa ini kreditnya ya. Saya doa banget ini. Nah, misalnya ini kelompok yang tadi kan saya bilang kelompoknya namanya neurodevelopmental disorder. Di dalam kelompok neurodevelopmental disorder ini nanti ada beberapa diagnosa. Ada namanya gangguan, ada namanya intellectual disabilities, ada yang namanya communication disorder, ada yang namanya autism spectrum disorder gitu ya. Nah, ada yang namanya attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Ini semua itu masuk dalam satu kelompok yang namanya adalah kelompok disordernya adalah neurodevelopmental disorder. Gitu. Tenang, teman-teman tidak saya minta untuk menghafalkan ini. Nggak usah, ya kan? Nggak usah. Ini saya hanya tunjukkan agar teman-teman ada gambaran maksudnya sistem klasifikasi itu gimana sih gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita bisa mau gambarkan kurang lebih itu kayak gini nih, kurang lebih kayak gini tapi nggak ada apa-apanya. Nah, kurang lebih mana ya? Nah, kurang lebih gini nih. Kita yang pertama kali kita harus ngerti
gangguan psikologis itu apa sih gitu kan? Saya singkat jadi GP ya, gangguan psikologis. Nah, GP ini ada berapa kelompok, ada apa saja sih kelompok-kelompoknya? Nah, nanti kita bagi tuh, ada yang namanya neurodevelopmental gitu ya. Misalnya ada yang misalnya bagi tipe-tipenya, misalnya ada tipe A, tipe B, tipe C, atau kelompok-kelompoknya ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D gitu. Di mana masing-masing kelompok ini kan pasti ada anggotanya dong gitu kan. Kelompok A itu ada anggotanya ini gitu kan ya, kurang lebih ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh baik DSM, ICD ataupun PBDGJ. Jadi berdasarkan pemahaman mengenai kapan satu perilaku atau kapan seseorang itu dikatakan mengalami gangguan psikologis, berdasarkan ini itu diturunkan menjadi kelompok-kelompok gangguan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Di mana masing-masing ini itu ada jenis-jenis gangguannya. Nah, kurang lebih semacam itu yang dilakukan. Itu ya, maka ada PBDGJ, DSM, dan ICD. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bulat? Enggak ya? Saya nggak ngerti bulat atau enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bulat, ngomong ya. Nah, kalau teman-teman merasa bulat, saya tunjukkan ini. Nah, jadi sebenarnya saya sudah ada PPT-nya, tapi kan nggak enak dong kalau saya langsung kasih gitu kan, teman-teman bosen kan mungkin ya. Saya nggak ngerti kayak gini bosen atau enggak ya, sok-sokan aja mas saya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan gitu. Hari ini kan kita membahas tentang psikologi, ini langsung kesimpulan ya, gila, sudah mau berakhir aja kelasnya. Jadi tadi kan kita sudah membahas hari ini kita membahas tentang psikologi abnormal dan sistem klasifikasi gangguan psikologisnya gitu. Nah, yang pertama kita bahas adalah kapan sih seseorang itu dikatakan mengalami gangguan psikologis. Kapan? Ketika gitu ya, kita perlu tahu dulu definisinya gitu kan. Kita tahu kriterianya dulu deh biar enak. Yang kriteria yang tadi kita sudah bahas. Nah, tadi kita sudah bahas ya ini ya. Kriteria yang pertama adalah devian. Apa sih yang dimaksud devian gitu ya? Adanya perilaku, pemikiran, perasaan yang tidak sesuai dengan normanya atau tidak sesuai dengan sewajarnya. Gitu. Yang kedua, mengalami distress gitu. Munculnya distress atau perasaan tidak nyaman yang dialami oleh individu. Yang ketiga, disfungsional. Adanya penurunan fungsi kemampuan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa jadi mengurus diri, bersosialisasi dan sebagainya. Yang ketiga, danger. Menunjukkan adanya perilaku dan pemikiran yang dapat membahayakan diri ataupun orang lain. Jadi kapan satu perilaku dikatakan atau kapan seseorang dikatakan dapat mengalami atau dikatakan mengalami gangguan psikologis? Ketika ada 4 kriteria ini. Sekali lagi, apakah semuanya harus terpenuhi? Bisa jadi tidak. Gitu ya. Apakah hanya satu? Ya jangan cuma satu gitu, karena cukup berbahaya ya. Hanya dari satu terus disimpulkan dia mengalami nggak bisa gitu. Ya. Maka dari ini 4 kriteria ini ya biasa, namanya ilmuwan itu kan berusaha untuk mendefinisikan gitu kan ya. Dari 4 kriteria ini didefinisikan, dijadikan satu kalimat utuh yang lebih mudah untuk dipahami harapannya. Maka kalau jadikan satu kalimat utuh kurang lebih gini, disfungsi psikologis, perilaku atau biologis yang tidak sesuai dengan konteks kultural, ini deviannya ya, di mana hal tersebut memunculkan distres serta penurunan atau kerusakan pada fungsi sehari-hari atau meningkatkan resiko kesakitan, kesengsaraan, dan kematian. Jadi 4 kriteria ini berusaha untuk digabung menjadi satu kalimat yang utuh, akhirnya dapat didapatkan definisi gangguan psikologis semacam ini. Itu ya. Itu kan tadi kita sudah bahas, ini hanya review aja. Jadi hari ini yang kita dapatkan adalah 4 kriteria gangguan psikologis. Berikutnya, kita tadi juga sudah membahas ini, sistem klasifikasinya ada apa sih? Ada 3. Ada ICD, ada DSM, ada PBDGJ. Kita tadi sudah bahas, ICD itu sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh WHO, berisi tentang penyakit biologis dan penyakit dan gangguan psikologis. Edisi terakhir yang sejauh yang saya tahu 11. PBDGJ itu sistem dikembangkan oleh Indonesia, berisi gangguan psikologis saja.
Medisi terakhir sejauh yang saya tahu PBDGC 3. Kalau DSM, nah ini agak lebih panjang nih ya penjelasan DSM. DSM itu dibuat oleh APA Amerika ya, berisi gangguan mental ya, gangguan psikologis gitu ya, faktor-faktornya apa, dan panduan diagnostiknya bagaimana gitu ya, dan termasuk cara menuliskan kesimpulan diagnosisnya. Di DSM-4, di DSM-4-TR gitu ya, di DSM-4-TR itu dijelasin gitu ya, bahwa ada yang namanya sistem multiaksial. Jadi dalam menuliskan diagnosisnya itu ada namanya sistem multiaksial. Jadi ada 5 aksis. Jadi dinamakan multiaksial karena ada lebih dari 1 aksis. Ada 5 aksis. Ibaratnya ada 5 hal yang perlu kita catat gitu. Gitu ya, untuk menentukan diagnosis. Yaitu yang pertama aksis 1. Aksis 1 itu berisi sindrom atau gangguan klinis dan kondisi lain yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis. Poinnya adalah aksis 1 ini adalah gangguan psikologis yang menjadi fokus perhatian klinis. Gitu ya, gangguan psikologis. Poinnya adalah aksis 1 adalah gangguan psikologis. Namun, jika gangguan klinisnya itu adalah gangguan kepribadian atau retardasi mental, itu harus ditulis di aksis 2. Paham ya? Tadi kita sudah bahas bahwa kelompok-kelompoknya ada banyak gitu kan. Kelompoknya ada banyak. Salah duanya, kelompok-kelompoknya itu adalah gangguan kepribadian dan gangguan retardasi mental. Salah duanya. Selain itu ada banyak, ada depresi, anxiety dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya gangguan yang didapatkan itu, bisa didiagnosa itu adalah gangguan kepribadian dan retardasi mental, maka itu dituliskan di aksis 2. Sedangkan kalau misalnya ada yang selain itu, gangguan psikologis lain itu dituliskan di aksis 1. Gitu ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah aksis 1 dan aksis 2 harus terisi semua? Tidak juga gitu. Bisa jadi aksis 1-nya kosong, aksis 2-nya isi. Bisa jadi sebaliknya, aksis 1-nya ada, aksis 2-nya nggak ada. Contoh, aksis 1-nya dia mengalami tadi ya, severe clinical disorder misalnya gitu. Yang ini aja deh, major depressive disorder misalnya gitu. Aksis 1-nya dia mengalami itu. Aksis 2-nya, ya dia nggak ada gangguan kepribadian dan tidak mengalami retardasi mental juga kok. Ya nggak apa-apa, ini tinggal di strip gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi aksis 1 itu berisi gangguan psikologis yang menjadi fokus perhatian klinis. Aksis 2 berisi gangguan kepribadian dan retardasi mental. Itu saja. Aksis 3 itu kondisi medis. Kondisi medis itu misalnya sakit COVID gitu misalnya. Sakit jantung koroner gitu misalnya. Jadi di aksis 3 ini aksis 3 ini tuliskan penyakit-penyakit fisik yang dialami ya, kondisi medis. Penyakit fisik, kondisi medis. Nah, aksis 4 itu berisi masalah psikososial dan lingkungan. Masalah psikososial atau lingkungan itu misalnya pertengkaran suami istri, permasalahan ekonomi, adanya permasalahan di sekolah, terus pacar misalnya. Nah itu tuh contoh-contohnya tuh. Jadi permasalahan psikososial dan lingkungan. Aksis 5 itu penilaian fungsi secara menyeluruh. Biasanya ini nanti angka ya. Biasanya ini angka. Atau diistilahkan Global Assessment Functioning. Biasanya ini angka. Jadi saya tunjukkan aja deh. Aduh, buka DSM-4 dulu ya. Agak lemot pasti nih. Bentar ya, saya cari. Mana ya?
Nah ini bentar. Nah, yang tadi saya bilang, wah kecilan pasti ya. Yang saya bilang, aduh, kayak gini juga dong. Nah, ini mungkin lebih kelihatan. Nah, yang tadi saya bilang, Axis 5 itu adalah ini, Global Assessment of Functioning, gitu ya. Jadi ada scale-nya. Ini fungsinya apa? Untuk melihat, tadi kan kita bilang bahwa orang-orang yang mengalami ini, dia mengalami disfungsional, gitu kan. Nah, kita harus ngecek disfungsionalnya itu seberapa parah ibaratnya gitu. Nah ini ada range-nya nih. Yang 91 sampai 100 itu orangnya sangat berfungsi sekali gitu ya. Jadi semakin di sini tuh semakin tinggi angkanya, keberfungsian orang ini tuh semakin hebat gitu. Maksudnya masih aman gitu. Masih aman gitu. Semakin kecil angkanya berarti gejalanya sangat parah gitu sampai mengganggu fungsi sehari-harinya. Itu ya. Sehingga di sini nanti angka-angka misalnya, oh orang ini kayak gini-gini, oh ini orangnya kira-kira di angka 60 lah gitu. Nah 60 itu dikatakan 60 ketika apa? Ketika moderate symptom, jadi gejala-gejalanya moderate, ada gejala tapi moderate, contoh-contohnya kayak gini, atau adanya kesulitan gitu ya, atau kendala yang sifatnya moderate di area sosial, pekerjaan, atau fungsi-fungsi di sekolah atau pekerjaan. Jadi nanti sifatnya angka gitu. Jadi angka gini gitu tinggal dituliskan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Minggu depan mungkin kita bisa coba ya aksis-aksis ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya. Jadi saya ulangi. Untuk aksis gitu ya, sistem multiaksial itu, DSM-4 itu cara penulisan diagnostiknya adalah dengan menggunakan sistem multiaksial. Kenapa demikian? Ini tujuannya ya pada saat itu di DSM-4TR itu tujuannya adalah dengan kita melakukan diagnostik multiaksial, kita bisa melihat situasi ini dari berbagai sudut pandang. Karena tadi kita tahu, kita tadi kan di awal sudah bahas ya, pasti ada triggernya dong. Pasti ada masa lalu yang terjadi, pasti ada sesuatu kejadian terjadi yang membuat dia mengalami gangguan psikologis tertentu, gitu. Sehingga di sini kita perlu tahu aksis 1 dan aksis 2 ini kaitannya untuk mengecek gangguan psikologis apa yang terjadi. Aksis 1 dituliskan gangguan yang menjadi fokus perhatian klinis, aksis 2 dituliskan yang sifatnya gangguan kepribadian dan retardasi mental. Selain itu, kita ngerti bahwa fisik dan psikis itu bukan dua hal yang terpisah, tapi bisa saling mempengaruhi. Karena dia punya permasalahan psikologis, dia bisa berdampak terhadap fisiknya. Begitu pula punya permasalahan fisik bisa berdampak terhadap psikologisnya. Contoh, seseorang mengalami HIV/AIDS, bisa jadi dia akhirnya mengalami depresi karena HIV/AIDS-nya kan, gitu kan? Karena gundeng aku dijauhi sama orang-orang gitu. Aku begitu, kenapa kok bisa aku mengalami kondisi semacam ini gitu. Nah, maka kondisi medis itu juga akan mempengaruhi bagaimana kaitannya nanti dengan kita melakukan intervensi. Jadi kenapa ini penting? Semua data ini kita butuhkan karena nanti kaitannya dengan intervensi seperti apa yang pas untuk orang ini gitu. Dengan gangguan psikologis yang semacam ini, dengan kondisi medis yang saat ini, misalnya nih, orangnya punya penyakit jantung, terus orangnya ini cemasan, ya kan? Salah satu cemasan, salah satu cara anxiety disorder kan adalah flooding ya, tahu flooding nggak sih? Jadi dibanjiri tuh, misalnya dia takut dia cemas terhadap ketinggian, langsung diajak ke ketinggian gitu. Nah, kondisi medisnya dia punya penyakit jantung. Ya benar cemasnya hilang kan, orang-orangnya hilang juga kan nanti kan, senyawa-nyawanya hilang juga. Jadi nggak mungkin dong itu dilakukan. Pasti nanti kita melakukan intervensi yang lain. Nah gitu. Jadi kenapa itu penting dilakukan agar kita ngerti intervensi yang pas untuk orang ini apa gitu. Jadi aksis 1, saya ulangi, aksis 1 itu adalah gangguan psikologi klinis yang menjadi fokus perhatian. Gangguan klinis atau gangguan psikologis klinis ya yang menjadi fokus perhatian. Terus aksis 2 adalah gangguan kepribadian dan retardasi mental.
Aksis 3 adalah kondisi medis. Aksis 4 adalah masalah psikososial dan lingkungan. Kenapa ini penting? Karena kita ngerti. Pasti ada triggernya kan, gitu kan? Yang mana salah satu triggernya bisa jadi adalah permasalahan psikososial dan lingkungan. Permasalahan dengan pacar, permasalahan dengan suami, istri, permasalahan dengan anak, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya, gitu. Gitu. Aksis 5 kita ngecek seberapa berfungsi orang ini, penilaian fungsi secara menyeluruh, seberapa berfungsi gitu. Seberapa parah gejala yang dialami itu membuatnya disfungsional itu seberapa parah gitu. Apakah sampai pada nilai 50 ataukah bahkan sudah sampai pada nilai 30 gitu. Ingat, semakin rendah angkanya berarti semakin disfungsional orang tersebut. Semakin tinggi angkanya berarti semakin fungsional orang tersebut. Semakin bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu secara optimal. Nah, gitu dulu untuk cara penulisan di DSM-5. Nanti kita bisa bahas berikutnya atau nanti ketika teman-teman ngambil psikologi abnormal. Sampai di sini dulu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Aman? Aman ya? Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Dari tadi kesimpulan ya rantai-rantai. Jadi saya ulangi. Yang pertama kita hari ini membahas tentang apa sih atau kapan sih seseorang itu dikatakan mengalami gangguan psikologis. Ada 4 kriteria tadi, gitu ya. Yang kita perlu tahu itu dulu gitu. Kenapa itu penting? Karena gini, di lapangan teman-teman itu yang pertama kali teman-teman harus tahu adalah harus bisa membedakan mana yang mengalami gangguan dan mana yang tidak. Jangan dulu sok-sokan, ini pasti depresi, ini pasti skizofrenia. Nggak usah sok-sokan gitu. Tahu dulu aja ini mengalami gangguan atau enggak, itu dulu gitu. Kalau yakin memang mengalami gangguan, baru nanti kita cek gangguan apa yang dialami gitu. Kenapa itu menjadi penting ya untuk memahami kapan seseorang dikatakan mengalami gangguan dan kapan tidak, untuk membedakan itu dulu. Dasarnya apa? Dasarnya paling tidak 4 kriteria itu tadi. Oke. Terus berikutnya kita sudah membahas tentang kalau memang sudah mengalami gangguan, terus kita bisa ngecek orang itu mengalami gangguan apa, itu dari mana? Kita bisa ngelihat panduan-panduannya dari sistem klasifikasi yang ada. Bisa menggunakan ICD, bisa menggunakan DSM, bisa menggunakan PPDGJ. Sebenarnya yang manapun monggo-monggo aja ya, atau biasanya sih di-compare gitu. Dalam prakteknya biasanya di-compare. Gitu. Dan di DSM terutama untuk cara penulisannya ada yang untuk DSM 4TR ya terutama ya, ada cara penulisannya yang namanya multi-aksial. Cara penulisan diagnosisnya namanya multi-aksial. Ada aksis 1 sampai aksis 5. Masing-masingnya berisi hal-hal tertentu yang tadi sudah dijelaskan. Oke, itu kesimpulan pada hari ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada silahkan dibuka, jangan lupa absen dan silahkan dibuka belanya. Kalau saya tidak salah, saya menuliskan ada kuis jam 2.50. Bisa dikerjakan waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Saya bukanya itu rentang waktunya kalau nggak salah sekitar 35 menit. Tetapi ketika teman-teman buka, waktunya berjalan 30 menit aja. Setelah itu langsung nutup. Oke, jadi waktu pengerjaannya 30 menit. Oke, silakan dikerjakan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan? Nggak kayaknya. Udah pusing dengan kehidupan ini kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas dan selamat mengerjakan kuisnya dan selamat beraktivitas. Dadah, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.